Hei kamu, para pemalas yang sering diremehkan, bosan dicap tidak becus, muak dengan omelan karena suka menunda, bersiaplah. Karena hari ini kita akan membongkar sebuah kebenaran revolusioner yang selama ini disembunyikan. Kemalasan bukanlah kelemahan, melainkan bibit dari kekuatan super yang luar biasa. Ya, kamu nggak salah dengar, dalam beberapa menit ke depan kita akan melakukan hack terhadap pemahaman konvensional tentang kemalasan. Kita akan membuktikan bagaimana kecenderungan untuk mencari jalan termudah adalah tanda dari otak yang sedang bekerja keras mencari solusi yang paling cerdas. Kita akan belajar bagaimana sebuah kemalasan jika dipahami dan diarahkan dengan benar bisa menjadi aset terbesar kita dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Ini bukan lagi tentang rasa bersalah karena menunda, tapi tentang menguasai seni efisiensi yang radikal. Bersiaplah untuk melihat diri sendiri dan kemalasan dalam cara yang benar-benar baru. Mari kita jujur, apa yang pertama kali muncul di benakmu ketika mendengar kata malas? Mungkin gambaran seseorang yang rebahan tanpa melakukan apa-apa. Citra negatif ini sudah tertanam kuat dalam masyarakat. Kita dipaksa percaya bahwa satu-satunya jalan menuju kesuksesan adalah kerja keras tanpa henti. Tapi pernah kamu berpikir bahwa otak yang malas sebenarnya sedang melakukan overthinking terbalik? Alih-alih terjebak dalam detail yang tidak penting, ia secara naluriah mencari jalan keluar yang paling elegan dan hemat energi. Ini bukan apatis, tapi sebuah bentuk kecerdasan tersembunyi yang menolak kerumitan yang nggak perlu. Faktanya, psikologi modern mulai melihat bahwa apa yang kita sebut kemalasan seringkali merupakan manifestasi dari hal lain. Kurangnya motivasi instrik, kelelahan mental, atau bahkan ketidakjelasan tujuan. Jadi, sebelum kamu mencap diri sendiri, pertimbangkan. Mungkinkah kemalasan ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak efisien atau tidak selaras dengan diri sendiri? Ini adalah value yang pertama yang akan kita dapatkan. Pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan akar dari sebuah kemalasan. Stigma sosial memang kuat. Kita hidup di era hustle kultur yang toksik, di mana kesibukan dianggap sebagai indikator utama kesuksesan. Namun di balik layar, para inovator dan pemikir hebat seringkali adalah mereka yang pandai mencari jalan pintas yang cerdas. Mereka tidak menghindari pekerjaan, tapi mereka menghindari pekerjaan bodoh. Ingatlah, social loving seringkali bukan karena kemalasan murni, tapi karena kebingungan atau kurangnya keterlibatan. Ini berarti kemalasan dalam tim bisa menjadi indikator buruknya manajemen, bukan buruknya sebuah individu. Ini adalah value yang kedua, kemampuan untuk melihat masalah produktivitas dari sudut pandang yang lebih sistemik dan solutif. Tentu, ada perbedaan antara menunda karena takut gagal dan menunda untuk mencari solusi yang lebih baik. Kita tidak sedang membicarakan yang pertama. Fokus kita adalah jenis kemalasan yang mendorong kita untuk berpikir out of the box. Inilah jantung dari kekuatan super kemalasan, kemampuan untuk menjadi sangat kreatif ketika kita terdesak untuk mencari cara termudah. Ketika pilihan kita adalah melakukan pekerjaan yang membosankan atau menemukan cara yang jauh lebih baik dan menarik, otak kita akan bekerja overtime untuk melakukan opsi yang kedua. Keinginan untuk menghindari kerja keras yang tidak perlu memaksa kita untuk berpikir lateral, mencari solusi yang tidak konvensional, dan mempertanyakan asumsi yang ada. Ini adalah value yang ketiga, mengembangkan kreativitas tanpa batas yang muncul dari kebutuhan untuk efisiensi. Seperti yang pernah dikatakan Bill Gates, orang malas akan menemukan cara mudah untuk melakukan pekerjaan sulit. Ini bukan pujian untuk tidak melakukan apa-apa, tapi pengakuan terhadap kemampuan alami untuk menyederhanakan kompleksitas. Mereka akan mencari leverage point, titik ungkit di mana usaha terkecil akan menghasilkan dampak yang sangat besar. Ini adalah value yang keempat, mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan inefisiensi dalam segala hal yang kita lakukan. Lihatlah sekeliling kita, banyak inovasi teknologi lahir dari keinginan manusia untuk hidup lebih mudah. Remote TV, mesin cuci, AI, semuanya adalah jawaban atas kemalasan kolektif kita dalam melakukan tugas-tugas manual atau repetitif. Ini adalah bukti nyata bahwa keinginan untuk efisiensi adalah motor penggerak inovasi. Ini adalah value yang kelima, memahami bahwa kemalasan selaras dengan semangat dan inovasi untuk kemajuan. Orang malas yang cerdas secara alami adalah ahli dalam prioritas. Mereka tidak membuang waktu dan energi pada hal-hal kecil yang tidak signifikan. Mereka fokus pada 20% usaha yang menghasilkan 80% hasil, atau kita kenal dengan prinsip Pareto. Ini adalah value keenam, menguasai seni prioritas dan fokus pada hal yang benar-benar penting aja. Bagaimana dengan kebiasaan menunda? Bukankah ini inti dari kemalasan? Tidak selalu. Penundaan strategis adalah seni memberikan diri Anda waktu untuk berpikir lebih jernih, mengumpan informasi lebih banyak, atau menunggu momen yang tepat. Terkadang, menunda adalah cara otak kita secara tidak sadar mencari solusi yang lebih baik atau menghindari kesalahan yang terburu-buru. Ini adalah value yang ketujuh, belajar memanfaatkan waktu penundaan untuk mendapatkan perspektif yang lebih baik dan membuat keputusan yang lebih matang. Kita dihadapkan pada masalah besar.
kemalasan. Untuk langsung terjun tanpa rencana bisa menjadi berkah tersembunyi. Kita dipaksa untuk memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mencari solusi yang lebih elegan setiap bagiannya. Ini adalah value yang ke-8, mengembangkan kemampuan problem solving yang sistematis dan efektif. Keinginan untuk segera menyelesaikan pekerjaan agar bisa beristirahat atau melakukan hal yang lebih menarik justru menjadi motivasi yang sangat kuat untuk bekerja lebih efisien sekarang. Ini adalah value ke-9, memanfaatkan keinginan untuk bersantai sebagai pendorong produktivitas. Oke, cukup teorinya. Sekarang, bagaimana kita benar-benar mengubah kemalasan menjadi kekuatan super yang beneran nyata? Pertama, pahami pemicunya. Mengapa kita merasa malas? Identifikasi tugas-tugas yang paling sering kita hindari dan cari tahu alasannya. Apakah membosankan? Terlihat sulit? Tidak jelas tujuannya? Setelah tahu musuhnya, kita bisa menyusun strategi. Kedua, tetapkan tujuan yang cerdas, tapi jangan kaku. Gunakan metode SMART, tapi biarkan kemalasan membimbing kita untuk mencari jalur tercepat dan termudah menuju tujuan tersebut. Jika cara konvensional terasa berat, pasti ada cara lain yang lebih tricky dan efisien. Ketiga, pecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang terlalu mudah untuk ditolak. Ini adalah seni memanfaatkan inersia. Sekali kita mulai dengan satu langkah kecil, momentum akan membawa kita terus maju. Keempat, kuasai prinsip Pareto. Identifikasi 20% tugas yang menghasilkan 80% hasil dan fokuskan energi kamu di sana. Kemalasan akan memaksa kita untuk mengabaikan hal-hal yang gak penting. Kelima, cari cara untuk mengotomatisasi atau mendelegasikan tugas-tugas yang membosankan atau repetitif. Ini adalah puncak dari kemalasan yang produktif. Teknologi adalah sahabat terbaik kita di sini. Keenam, jangan remehkan kekuatan tidak melakukan apa-apa. Biarkan pikiran kita mengembara. Terkadang, solusi terbaik muncul saat sedang bersantai atau melakukan aktivitas yang tidak relevan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Ketujuh, rayakan setiap kemenangan kecil. Setiap kali kita menemukan cara yang lebih cerdas untuk menyelesaikan sesuatu, berikan diri kita penghargaan. Ini akan memperkuat kekuatan super kemalasan kita. Jadi, inilah kebenarannya. Kemalasan yang selama ini kita sembunyikan adalah bukan aib, melainkan potensi yang belum disadari. Ini adalah panggilan untuk kita, untuk mengubah perspektif dan mulai melihat kecenderungan alami sebagai keunggulan. Ingatlah, inovasi seringkali lahir dari keinginan untuk membuat hidup lebih mudah. Efisiensi adalah hasil dari penolakan terhadap kerumitan yang gak perlu. Dan terkadang, jawaban terbaik muncul saat kita memberi diri kita waktu untuk tidak melakukan apa-apa. Kamu memiliki kekuatan untuk menjadi pemalas yang super efektif. Terimalah, latihlah, dan arahkanlah superpower ini untuk mencapai hal-hal hebat dengan cara yang cerdas dan inovatif. Sekarang tantangan untuk kamu. Apa satu hal yang selama ini kamu tunda karena malas yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih cerdas minggu ini? Bagikan rencana kemalasan produktif kamu di kolom komentar.